Om Swastiastu. Di video ini, kita akan menjelaskan tentang sejarah agama Hindu di Indonesia. Masuknya agama Hindu ke Indonesia terjadi pada awal tahun Masehi. Ini dapat diketahui dengan adanya bukti tertulis atau benda-benda purbakala pada keempat Masehi dengan ditemukannya 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Dari 7 buah yupa itu didapatkan keterangan mengenai kehidupan keagamaan pada waktu itu yang menyatakan bahwa yupa itu didirikan untuk memperingati dan melaksanakan niatnya oleh Mula Warman. Keterangan yang lain menyebutkan bahwa Raja Mula Warman melakukan niatnya pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Tempat itu disebut dengan Waprakeswara. Masuknya agama Hindu ke Indonesia menimbulkan perubahan besar, misalnya berakhirnya zaman prasejarah Indonesia, perubahan dan religi kuno ke dalam kehidupan beragama yang memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan kitab suci Weda, dan munculnya kerajaan yang mengatur kehidupan suatu wilayah. Di samping Kutai, Kalimantan Timur, agama Hindu berkembang di Jawa Barat mulai abad ke-5 dengan ditemukannya 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Cirateun, Kebon Kopi, Jambu Pasir Awi, Muara Citaen, Tugu, dan Lebak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa. Dari prasasti-prasasti itu didapatkan keterangan yang menyebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah Raja Tarumanegara beragama Hindu. Beliau adalah raja gagah, berani, dan lukisan tapak kakinya disamakan dengan tapak kaki Dewa Wisnu. Bukti lain ditemukan di Jawa Barat adalah adanya perunggu di Cebuya dan menggunakan atribut Dewa Siwa, dan diperkirakan di masa Raja Tarumanegara. Berdasarkan data tersebut, maka jelas bahwa Raja Punawarman adalah penganut agama Hindu dengan memuja Trimurti sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, agama Hindu berkembang di Pulau Jawa Tengah yang dibuktikan adanya tukmas di lereng Gunung Merabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta, memakai huruf Pallawa yang bertipe lebih mudah dari prasasti Punawarman. Prasasti ini yang menggunakan atribut Dewa Trimurti, yaitu Trisula, Kendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai mekar. Diperkirakan berasal dari 650 Masehi. Pernyataan lain juga disebutkan dalam Prasasti Canggal yang berbahasa Sanskerta menggunakan huruf Pallawa. Prasasti Canggal dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Saka 576 Masehi. Dengan canda sangkakala berbunyi Sruti Indriya Rasa. Isinya memuat tentang pemujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma sebagai Trimurti. Adanya kelompok Candi Arjuna dan Candi Srikanda di dataran tinggi yang dekat Wonosobo dari abad ke-8 Masehi. Candi Prambanan yang dihiasi dengan arca Trimurti yang didirikan pada tahun 86 Masehi merupakan bukti pula adanya perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah. Di samping itu, agama Hindu berkembang juga di Jawa Timur, yang dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Dinaya atau Dinoyo dekat kota Malang, berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Simaha pada tahun 760 Masehi dan dilaksanakan oleh ahli Weda, para brahmana besar, para pendeta, dan penduduk negeri. Dea Simha adalah salah satu raja dari kerajaan Kanju. Candi Budut adalah bangunan suci yang terdapat pada Malang sebagai peninggalan kerajaan tertua di Jawa Timur. Agama Hindu berkembang pula di Jawa Tengah, yang dibuktikan adanya prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta, memakai huruf Pallawa, dan bertipe lebih mudah dari prasasti Purnawarman. Prasasti ini menggunakan atribut Dewa Trimurti, yaitu Trisula, Kendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai yang sedang mekar, dengan pujian terhadap sungai Gangga di India, jelas menunjukkan identitas agama Hindu. Om Swastiastu, saya narasumber ketiga akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Jawa Timur. Pengaruh agama Hindu di Jawa Timur dapat ditemukan pada prasasti Dinoyo dekat kota Malang yang berangkat tahun 760 Masehi. Prasasti ini memakai huruf Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Pada prasasti ini menceritakan bahwa pada abad ke-8 itu telah ada kerajaan yang berpusat di Kanjuruhan yang diperintah oleh rajanya bernama Dewa Sima. Pemerintahannya sangat bijaksana dan terkenal sakti. Beliau menganut ajaran agama Hindu dengan memuja Dewa Siwa. Di dalam pemerintahannya, beliau mendirikan sebuah tempat pemujaan untuk penghormatan terhadap Dewa Siwa.
berupa arca Maharesi Agastya yang diabadikan di dalam prasasti-prasasti dan Candi Badut dekat kota Malang. Perkembangan agama Hindu di Jawa Timur dapat diketahui dari munculnya Empu Sendok sebagai peletak dasar yang memerintah di Kerajaan Medang pada tahun 929 sampai 947 Masehi. Berikutnya, dalam pemerintahan Raja Dharmawangsa di Jawa Timur pada tahun 991 sampai 1016 Masehi, disusun kitab hukum bernama Purwadigama yang mengambil sumber dari Weda Smriti atau Manawa Dharma Sastra dan Siwa Sasana. Selain itu juga dibuat kitab Mahabharata dari India yang disalin ke dalam bahasa Jawa kuno sebanyak 9 buah parwa. Selanjutnya, pada pemerintahan Raja Airlangga di Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 1019 sampai 1042 Masehi, disusun kitab Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa dalam tahun 1030 Masehi. Sikap Raja Airlangga sama seperti Empu Sendok, yaitu melindungi perkembangan agama Hindu dan Buddha. Raja Airlangga mempunyai 2 orang putra. Untuk mencegah terjadinya perebutan kekuasaan, beliau membagi kerajaannya menjadi 2, yaitu yang pertama, Kerajaan Jenggala atau lebih dikenal dengan Kerajaan Singhasari, dengan ibu kotanya Kauripan. Yang kedua, Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri dengan ibu kotanya Daha. Setelah membagi kerajaannya, Raja Airlangga menjadi pertapa dengan nama Resi Gentayu atau Betara Guru. Namun, pada tahun 1042 Masehi, beliau wafat dan dimakamkan di Belahan dan kemudian diarcakan dengan Wisnu menaiki Garuda. Dalam perkembangan Kerajaan Singhasari, tak ada beritanya. Sedangkan Kerajaan Kediri tumbuh menjadi besar dan berpengaruh. Agama yang dianut pada Kerajaan Kediri adalah agama Hindu dengan aliran Wisnu. Dalam masa Singhasari, dalam pemerintahan Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi, saat itu pula terjadi penyatuan agama yaitu Siwa dengan Buddha yang disebut Siwa Buddha. Luluhnya perpaduan agama Hindu dengan Buddha mengalami puncaknya pada masa Majapahit, yaitu pada tahun 1293 sampai 1528 Masehi. Perkembangan kehidupan beragama Hindu berdampingan secara rukun dan damai antara Siwa, Wisnu, dan Buddha Mahayana. Namun kemudian setelah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, kejayaan kerajaan Majapahit berangsur-angsur surut. Sejalan dengan itu, perkembangan agama Hindu di Jawa juga mengalami kemunduran. Om Swastiastu, saya narasumber keempat akan membacakan materi mengenai perkembangan agama Hindu di Bali. Masuknya agama Hindu ke Bali dipengaruhi oleh Jawa Barat dan Jawa Timur sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, dengan ditemukannya fragmen-fragmen prasasti berbahasa Sangsekerta di Pajeng. Pada baris pertama, dari dalam prasasti itu, menyebutkan kata Siwadan yang diduga ketika itu berbunyi Siwa Sidanta. Agama Hindu mengalami masa kejayaan pada abad ke-10 dengan ditandainya oleh berkuasanya Raja suami istri Dharma Udayana, Warmadewa, dan Guna Priyadar Mapatni. Pada masa pemerintahan raja ini terjadi proses Jawanisasi di Bali. Masa Bali kuno ini berakhir dengan pemerintahan Raja Astasura, Ratna Bumi Banten, yang ditundukkan oleh ekspedisi Majapahit di bawah pemimpinan Majapahit Gajah Mada. Pada saat Senapati Satu Kuturan dijabat oleh Empu Rajakerta, seluruh sekta dikristalisasikan dalam pemujaan kepada Trimurti. Ketika Bali memasuki abad pertengahan, abad ke-14 sampai dengan 19 Masehi, di bawah hegemoni Majapahit, maka kehidupan dan tradisi Majapahit ditransfer ke Bali. Di lain ditemukannya Arca Siwa di Pura Putra Batara Desa di Desa Badulu, Gianyar,
Arca ini memiliki tipe yang sama dengan arca-arca Siwa di Candi Dieng. Sekitar abad ke-13 Masehi, namun mulai tahun 1921, usaha pembinaan muncul dengan adanya Switagama di Singaraja. Sarapwestaka tahun 1923 di Ubud Gianyar. Suryakanta tahun 1925 di Singaraja. Perhimpunan Tejatur Wangsa Durgagama Hindu dan pada tahun 1964 7 sampai dengan 10 Oktober 1964 diadakan Mahasabha Hindu Bali dengan menerapkan majelis keagamaan bernama Parisade Hindu Bali. Adakan Mahasabha Hindu Bali dengan menerapkan majelis keagamaan bernama Parisade Hindu Bali yang selanjutnya menjadi Parisade Hindu Dharma Indonesia. Tokoh-tokoh suci dalam perkembangan agama Hindu di Bali. Dayang Markandeya. Beliau mengajarkan Siwa Siddhanta kepada para pengikutnya dalam bentuk ritual. 2. Empu Kuturan. Pada abad ke-11 datanglah ke Bali seorang Brahmana dari Majapahit yang berperan sangat besar pada kemajuan agama Hindu di Bali. Dayang Nirarta. Pada abad ke-15, kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh Perang Saudara. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan itu diperoleh berkat perjuangan keras dari bangsa Indonesia terhadap penjajah. Sejak kemerdekaan itu, negara kita terlepas dari penjajahan. Bangsa kita mengatur negaranya sendiri berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu juga mempengaruhi aktivitas kehidupan beragama yang dulunya berbeda-beda di setiap wilayah kerajaan. Setelah kemerdekaan dapat diseragamkan seperti perayaan Nyepi. Lebih-lebih pada 3 Januari 1946 berdirilah Departemen Agama yang mengatur dan membenahi pelaksanaan kehidupan beragama. Walaupun Departemen Agama telah dibentuk, agama Hindu pada saat itu belum mendapat pengakuan. Akan tetapi berkat perjuangan yang harus dilakukan agama Hindu mendapat pelayanan dari pemerintah. Berkat perjuangan itu, maka di Bali dibentuk dengan Dinas Agama Otonom Daerah Bali yang terus berjuang agar agama Hindu segera mendapat pengakuan dari pemerintah. Akhirnya pada tahun 1963, dengan keputusan Menteri Agama nomor 100 tahun 1962, agama Hindu akhirnya diakui secara nasional. Sekian dulu dari video kami. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe juga ya guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan Paramesanti Om Santi 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 Om.